Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Linear Programming The Big App Simplex Method Fungsi Minimum, Perencanaan, Produksi Makanan Royal Bee dan Royal Jelly. Mata kuliah Penelitian Operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 7, Kelas D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester ganjil, tahun ajaran 2025-2026. Dengan saya, Halimatus Salma, dengan NPM 24032010200 sebagai ketua. Dengan saya Anissa Dina Salma, nomor NPM 240 320 10 216 dengan sebagai wakil ketua. Dengan saya Aranda Rahmatullah dengan NPM 240 320 10 192 sebagai anggota. Dan yang terakhir saya Rifki Wisnuwardana dengan NPM 240 320 10 193 sebagai anggota. Studi kasus. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Dengan Royal Bee, 2 unit vitamin, 2 unit protein, biaya per unit adalah Rp100. Dengan Royal Jelly, 1 unit vitamin, 3 unit protein, dengan biaya per unit adalah Rp80. Dengan minimum kebutuhan, 8 unit vitamin, dengan 12 unit protein. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Selesaikan persoalan tersebut dengan The Big M Simplex Method dan tentukan keputusan optimalnya. Penyelesaian. Fungsi tujuan, minimumkan Z sama dengan 100x1 ditambah 80x2 dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 8. 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Dengan syarat x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Bentuk standar fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 100x1 ditambah 80x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi Z dikurang 100x1 dikurang 80x2 dikurang 0x3 dikurang 0x4 dikurang mx5 dikurang mx6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan 8. 2x1 ditambah 3x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan 12. Dengan syarat x1 sampai dengan x6 harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, nilai-nilai yang tadi dalam bentuk standar dimasukkan ke dalam tabel. Sebelum mengubah baris dan kolom kunci, kita ubah dulu baris yang terdapat pada ZJ min JJ dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah dalam kurung M kali baris 1 ditambah dalam kurung M kali baris 2. Sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan min 100 plus 4M, X2 sama dengan min 80 plus 4M, X3 sama dengan min M, X4 sama dengan min M, X5 sama dengan 0, X6 sama dengan 0, dan RHS sama dengan 20M. Selanjutnya kita akan memilih kolom kunci. Kolom kunci dipilih dengan nilai M yaitu positif terbesar, sehingga yang dipilih adalah X1 yang dimana nilainya adalah min 100 plus 4M. Selanjutnya kita mencari baris kunci yaitu RHS dibagi dengan kolom kunci, yang dimana kolom kuncinya adalah pada X1 sehingga 8 bagi 2 sama dengan 4 dan 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka dari itu, untuk menentukan baris kunci kita memilih nilai positif terkecil yaitu 4. Karena titik perpotongan berada pada X5, maka perhitungannya adalah 2 per 2, 1 per 2, min 1 per 2, 0 per 2, 1 per 2, 0 per 2, dan 8 per 2. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada baris ZJ min JJ. Angka pada baris pertama yaitu angka yang berada pada baris ZJ min JJ.
pada baris kedua yaitu angka yang sudah kita hitung pada baris kunci tadi. Selanjutnya untuk min 100 plus 4M adalah angka yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Min 100 plus 4M dikurangi dalam kurung min 100 plus 4M kali 1 sama dengan 0. Min 80 plus 4M dikurangi dalam kurung min 100 plus 4M kali 1/2 yang hasilnya min 30 plus 2M. Perhitungan ini berlanjut sampai 20M dikurangi dalam kurung min 100 plus 4M dikali 4 yang hasilnya 400 plus 4M. Kemudian pada baris X6 untuk baris pertamanya yaitu angka yang terdapat pada baris X6 itu sendiri. Lalu untuk baris keduanya yaitu angka pada baris kunci yang sudah kita hitung tadi. Selanjutnya untuk perhitungannya adalah seperti tadi yaitu dengan angka 2 di sini diambil dari kolom kunci lalu dihitung dengan 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 3 dikurangi 2 dikali 1/2 sama dengan 2. Perhitungan ini berlanjut sampai dengan 12 dikurangi 2 kali 4 yang hasilnya 4. Selanjutnya setelah perhitungan tadi kita masukkan ke tabel di step 2. Di sini untuk menentukan kolom kuncinya yaitu sama, dipilih angka M terbesar yaitu pada kolom X2 yaitu min 30 plus 2M. Lalu untuk menentukan baris kuncinya yaitu RHS dibagi dengan kolom kunci. Di sini 4 dibagi 1/2 sama dengan 8, dan yang kedua 4 bagi 2 sama dengan 2. Karena 8 dan 2 lebih kecil, yang lebih kecil adalah 2, jadi kita pilih baris kuncinya adalah X6. Selanjutnya untuk menentukan perhitungan untuk baris kuncinya yaitu di sini 0 dibagi 2, 2 bagi 2, lalu 1 bagi 2, lalu min 1 bagi 2. Untuk X5 min 1 bagi 2, untuk X6 1 bagi 2, dan yang terakhir 4 bagi 2. Selanjutnya untuk perhitungan pada baris CJ min JJ yaitu baris pertama adalah angka yang terdapat pada baris CJ min JJ. Selanjutnya untuk baris yang kedua adalah hasil perhitungan dari baris kunci tadi. Di sini min 30 plus 2M adalah angka yang terdapat pada kolom kunci. Di sini untuk perhitungannya 0 dikurangi min 30 plus 2M dikali 0 sama dengan 0. Lalu min 30 ditambah 2M dikurangi min 30 ditambah 2M dikali 1 hasilnya 0 sama dengan 400 ditambah 2M dikurangi min 30 plus 2M dikali 2 sama dengan 460 min 2M. Selanjutnya untuk baris X1 sama, yang baris pertama adalah angka yang terdapat pada baris X1 sendiri. Lalu untuk baris yang kedua adalah sama hasil perhitungan dari baris kunci tadi. Untuk 1/2 adalah angka yang terdapat pada kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi 1/2 dikali 0 hasilnya 1. 1/2 dikurangi 1/2 dikali 1 hasilnya 0 sama dengan 4 dikurangi 1/2 dikali 2 hasilnya adalah 3. Baik, selanjutnya masuk pada step 3, yang dimana hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel baru. Pada tabel baru ini hasil sudah negatif semua, yang dimana hasil sudah optimal. Jadi, ditemukannya nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 460. Untuk mengetahui hasil ini sudah benar atau belumnya, maka dilakukannya uji Z dan uji batasannya. Yang dimana uji Z yang didapatkan yaitu Z sama dengan 100 dikali X1
ditambah 80 dikali X2. Yang dimana 100 dikali X1-nya tadi hasilnya 3, ditambah 80 yang hasil X2 tadi yaitu 2 dengan hasil 460. Sehingga Z hasilnya adalah 460 sama dengan RHS-nya 460 yang hasilnya terbukti sama. Selanjutnya ada uji batasan, yaitu 2 dikali X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 8, 2 dikali X1 yang dari hasil tadi yaitu 3 ditambah 2, yang dimana hasilnya lebih besar 8, 8 lebih besar sama dengan 8, yang dimana terbukti sesuai dengan syarat batasan. Selanjutnya, 2 dikali X1 ditambah 3 kali X2 lebih besar sama dengan 12. 2 dikali X1, yaitu hasilnya X1 tadi 3, berarti 2 dikali 3 ditambah X2 tadi 2, berarti tambah 3 kali 2, dengan hasil lebih besar sama dengan 12. Jadi, 12 lebih besar sama dengan 12, yang dimana terbukti sesuai dengan syarat batasan. Selanjutnya, kesimpulan. Perusahaan Royal sebaiknya memproduksi makanan Royal Bee sebanyak 3 unit dan Royal Jelly sebanyak 2 unit agar diperoleh total biaya produksi yang minimum yaitu Rp60.000. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.